Selamat pagi semua, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 5 yaitu tentang magnet. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet? Dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet, yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu adalah kertas. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal. Maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh,
maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North. Dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan maka saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada magnet alami dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, contoh batu magnet yang ditemukan di Magnesia itu contohnya seperti ini. Jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U, di mana magnet U ini memiliki dua kutub, yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet batang. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladam atau tapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda ferromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda ferromagnetis. Benda ferromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Demikian pembahasan materi Bu 3D kali ini, yaitu tentang sifat-sifat dan jenis-jenis magnet. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, yuk kita berlatih. Nah, di sini tugas kalian adalah
mengelompokkan benda-benda yang sudah Butridi siapkan. Nah, adapun benda-benda yang harus kalian kelompokkan yaitu yang pertama ada pensil, kemudian kedua ada peniti, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada paku, yang kelima ada penjepit kertas yang terbuat dari logam, kemudian yang keenam ada sisir, yang ketujuh ada gunting, yang kedelapan ada batu, yang kesembilan ada kayu, yang ke-10 ada daun, yang ke-11 ada karet gelang, dan yang terakhir ada kaca. Nah, tugas kalian yaitu yang pertama, kalian harus mengelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi kalian tuliskan nama-nama benda yang ada di sini yang dapat ditarik oleh magnet, kalian tuliskan dalam kolom ini. Dan tugas yang kedua yaitu kalian mengelompokkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang mana saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet di sekitar benda ini. Jadi kalian tuliskan di kolom ini. Nah, tugas kalian adalah seperti itu. Kalian tulis di buku latihan, kerjakan dengan rapi. Selamat bekerja ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang Butridi sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami.